Cita Waga, syair ke-38. Cerita terjadinya syair ini dalam kisah Cita Hatta Tera. Seorang laki-laki yang berasal dari Sawati ketika mengetahui lembu jantannya hilang, mencarinya ke dalam hutan. Yang dicari tidak juga diketemukan. Akhirnya ia merasa lelah dan sangat lapar. Ia singgah ke sebuah wihara desa dengan harapan di situ ia akan mendapatkan sisa dari makanan pagi. Pada saat makan, terpikir olehnya bahwa ia bekerja sangat keras setiap hari, tetapi tidak mendapatkan cukup makanan. Para biku itu kelihatannya tak pernah bekerja, tetapi selalu mendapat makanan yang cukup, bahkan berlebih. Maka muncul sebuah ide yang baik untuk menjadi seorang biku. Kemudian ia bertanya kepada para biku untuk memperoleh izin memasuki pasamuan Sangha. Saat di wihara, laki-laki itu melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang biku, dan di wihara terdapat banyak makanan sehingga ia segera menjadi gemuk. Sesudah beberapa waktu, ia bosan berpindah patah dan kembali pada kehidupan berumah tangga. Beberapa waktu kemudian, ia merasa bahwa kehidupannya di rumah terlalu sibuk dan ia kembali ke wihara untuk diizinkan menjadi seorang biku untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya, ia meninggalkan pasamuan Sangha dan kembali menjadi perumah tangga. Lagi, ia pergi ke wihara untuk ketiga kalinya dan kemudian lepas jubah lagi. Proses ini terjadi 6 kali, dan karena ia melakukan hanya menuruti kemauannya saja, maka ia dikenal sebagai Cita Hatta Tera. Pada saat pulang balik antara rumahnya dan wihara, istrinya hamil. Sebenarnya ia belum siap menjadi biku. Ia memasuki pasamuan biku hanya karena kesenangannya saja. Jadi ia tidak pernah berbahagia baik sebagai perumah tangga maupun sebagai seorang biku. Suatu hari, saat hari terakhir tinggal di rumah, ia masuk ke kamar tidur pada saat istrinya sedang tidur. Istrinya hampir telanjang, memakai pakaian yang sebagian terculai jatuh. Istrinya juga mengorok dengan suara keras melalui hidung, dan dari mulutnya keluar lendir dan ludah. Jadi dengan mulut yang terbuka dan perut yang gembung, ia terlihat hanya seperti mayat. Melihat keadaan istrinya, ia tiba-tiba merasa ketidakkekalan dan ketidakindahan tubuh jasmani. Dan ia membayangkan, saya telah menjadi seorang biku beberapa kali, dan hal ini hanya dikarenakan perempuan ini yang menjadikan saya tidak dapat menjadi seorang biku. Kemudian ia mengambil jubah kuningnya dan pergi meninggalkan rumahnya, pergi ke wihara untuk ketujuh kalinya. Karena ia dalam perjalanan mengulangi kata-kata tidak kekal dan penderitaan, atau anicca dan dukkha, dan dapat meresapi artinya, ia mencapai tingkat kesucian Sotapati dalam perjalanan ke wihara. Setelah tiba di wihara, ia berkata kepada para biku agar diizinkan diterima dalam pasamuan Sangha. Para biku menolak dan berkata, "Kami tidak dapat mengizinkanmu lagi menjadi seorang biku. Kamu berulang kali mencukur rambut kepalamu sehingga kepalamu seperti sebuah batu yang diasah." Masih ia memohon dengan amat sangat agar diizinkan diterima dalam pasamuan Sangha sekali ini, dan mereka memenuhinya. Dalam beberapa hari, biku Cita Hatta mencapai tingkat kesucian arahat bersamaan dengan pandangan terang analitis. Biku lain kagum melihat dia sekarang
dapat tetap tinggal dalam jangka waktu lama di wihara. Mereka bertanya, apa sebabnya? Terhadap hal itu, beliau menjawab, "Saya pulang ke rumah ketika saya masih memiliki kemelekatan dalam diri saya. Tetapi, kemelekatan itu sekarang telah terpotong." Biku-biku yang tidak percaya kepadanya menghadap Sang Buddha dan melaporkan hal itu. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Biku Cittahata telah berbicara benar. Ia berpindah-pindah antara rumah dan wihara karena waktu itu pikirannya tidak mantap dan tidak mengerti Dhamma. Tetapi pada saat ini, Cittahata telah menjadi seorang arahat. Ia telah mengatasi kebaikan dan kejahatan." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair ke-38 dan 39 berikut ini. Orang yang pikirannya tidak teguh, yang tidak mengenal ajaran yang benar, yang keyakinannya selalu goyah, orang seperti itu tidak akan sempurna kebijaksanaannya. Orang yang pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu dan kebencian, yang telah mengatasi keadaan baik dan buruk, di dalam diri orang yang selalu sadar seperti itu, tidak ada lagi ketakutan.